setiap Desember itu harusnya gue take profit. Cuman gue denial gitu loh. Karena Januari portfolio gue all time high, gue nggak TP. Di situ ya udah, uang sekolah termahal tuh bro. 400-an miliar uang sekolahnya. Kalau menurut gue sih good time to buy sih. Biasa nanti di bulan Juli udah mulai rebound nih market. Biasa Mei pertengahan itu bottom. Mei akhir, Juni agak stagnan, Juli itu udah rebound. Gua cuman kalah itu kalau market crash. Kalau market gak crash ini gue sebenarnya win rate gue tinggi banget. Gue hampir nggak mungkin kalah. Sebenarnya kalau lu mau ngomong ya, di saham itu yang punya uang itu nggak mungkin kalah. Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Oke, sip. Hari ini kita podcast lagi sama Bro Andri. Ini udah lama gak ketemu tapi something never change buat Andri ya. Mukanya cerahnya tuh sama. Kan? Walaupun agak kusut ya. Umur tambah, tapi skincare-nya apa sih? Ini harus spill skincare gue cuma pakai air doang. Nggak, gue nggak cuci muka apa-apa. Pakai apa? Lifebuoy gitu? Enggak, cuma pakai ini doang, air doang. Lah, sabun? Sabun apa? Enggak. Nggak pakai sabun muka? Enggak, gue cuma cuci biasa doang. Nggak boleh dibiasain bro. Muka lu nggak pakai sabun? Enggak. Kalau badan? Badan pakai dong. Badan pakai. Shampoo pakai dong? Shampoo pakai dong. Jadi dari dulu lu nggak pakai sabun? Enggak. Mukanya? Enggak. Itu diajarin? Enggak, udah terbiasa dulu soalnya gue pakai skincare gitu malah jerawatan. Oh. Jadi dari situ gue nggak pakai apa-apa. Natural. Ternyata kita diajarin pakai skincare mahal. Jadi ketergantungan. Benar. Benar. Mendingan gak usah pakai sabun. Ini isinya udah kontennya bukan saham nih. Bisa minta endorsean yang lain. Iya nih. Tapi gak apa-apa bro. Skincare yang mau endorse silakan. Iya. Tiba-tiba bulan depan nanti kalau misalnya kita podcast lagi bilang pakai skincare apa, udah ada brand nanti. Di sini. Iya boleh. Gue aja dia udah gak butuh duit. Akhirnya lebih membutuhkan gitu. Tapi kan sekarang belakangan ini IHSG lagi gonjang-ganjing banget. Iya. Apa ya, kayak udah 3 kali kita spike naik turun Iya, MSCI. iya. Perang Iran. Bisa belakangan nggak tahu siapa, rupiah atau rupiah. apa? Terus udah gitu dalam negeri bursa juga rombak kan. Iya, Rombakan bursa, isu goreng menggoreng apa segala macem kan. Jadi gimana lu hancur. punya ini? Sekarang lu punya apa ya? Portfolio. Feeling terhadap market. Apakah lu sekarang lagi optimis dalam jangka pendek ke depan? Apakah sekarang it's a good time? Kalau jangka pendek enggak? masih negatif ya. Kalau gua ya. Apa yang bikin lu khawatir? Gua sekarang sebenarnya bukan khawatir sama makro luar ya. Gua lebih khawatir sama makro lokalnya sih ya. Ekonomi Indonesia kalau gue lihat tuh agak kurang bagus lah. Ya lu tau lah dari defisitnya segala macem. Utangnya makin besar. Duit yang tersedia juga tinggal sisa 100-an T doang. Dan segala macem lah. Cuman ya kita gak perlu terlalu nyinggung ke sana. Iya. Terus kalau kayak gitu apa yang lu lakukan? Apakah lu berarti sekarang udah belinya obligasi? Enggak. Belum ada. Cuman gue masih pegang cash banyak. Gue belum deploy 100%. Oke, dari... Tadinya sempet gue udah deploy yang pas bulan kemarin ya. April awal gue tadinya udah sempet deploy semua tuh. Cash gue udah hampir habis ya. Tapi gue lihat kayaknya masih nggak jelas. Akhirnya gue TP semua, gue jualin semua. Yang udah untung gue jualin semua habis. Jadinya gue ada cash lagi banyak. Jadi maksudnya waktu coba deh kita tarik ke belakang ya. Desember Januari lah. Desember tuh gue kaya banget. Januari gue lebih kaya lagi bro. Itu gue Desember itu gue udah hit akhirnya gue triliuner. Di Januari itu udah 1 T lebih bro. Duit gue all time high itu di Januari. Nah di Januari akhir, nah itu hancur bro. Itu dari triliunan gue udah turun gak triliuner lagi. Drawdown berapa sih? Lu kan sering posting di lumayan gede bro, lumayan biggest gede. Drawdown-nya. Lumayan gede, bisa 40-an%. 400M lebih kalau lebih 400M lebih. 400M lebih bener. Gimana perasaan lu saat itu? Jujur lebih tenang daripada tahun lalu. Karena tahun lalu itu kan gue misalnya pani, gue repo beli pani lagi. Jadi kalau ke drawdown gue bisa margin call. Nah kalau ini setidaknya tuh jaminan gue masih aman. Saat lu lagi di posisi margin? Masih ada ini juga? Repo juga gitu? Masih ada. Tapi berapa udah gue jualin. Pas dia crash itu gue ikutan jual juga.
Jadinya aman lah, rasionya aman, Iya. aman jauh soalnya kan di situ waktu itu gue pegangnya Mandiri gitu, repoannya gue pindahin ke Mandiri kan, terus Mandirinya nggak goyang soalnya. Iya. Mandiri cuman kayak turunnya kecil banget lah, turun 3%, 5%, nggak. Jadi dari keuangan gue aman, gue nggak bakal bisa margin call. Jadi dari situ pun gue udah tenang. Gitu. Iya. Tapi kalau dari kekayaan, wah 400 miliar. Itu rekor terbesar lah. 400 miliar lebih bro, lebih. Lu gak ada stres kayak gitu? Ya enggak sih. enggak stres gimana sih. Soalnya mungkin udah ini kali ya. Gue merasa gue masih kaya juga gitu. Terus enggak sampai gue bakal jatuh miskin margin call, enggak gitu sih. Lu kepikiran gak sih misalnya nih, ya udahlah, I think misalnya 600M whatever sisanya, this is enough, gue kaya udah gak usah resikoin lagi, hidupnya udah sampai generasi keberapa juga gak habis gitu. Sayang ya duitnya. Kalau misalnya repoan ini gue balikin kan gue berarti harus bayar ratusan miliar. Kalau misalnya gue masih repo kan gue cuma perlu bayar bunganya cuman kecil doang lah, cuman berapa M doang. Gitu. Bayar setiap 6 bulan ya, setiap 6 bulan. Berapa persen sih bunganya setahun? Gua mungkin 13-an ya. 13-an? 13-an. Berarti kan lu harus beat itu terus supaya lu nggak... Iya, tapi kalau dari dividen blue chipnya aja udah 10%-an. Gue cuma perlu ngalahin 3%-an lagi. Gitu. 3%-an dari yang macam-macam sih, banyak yang multi-bagger udah tutup sih gitu kan. Itu drawdown yang terbesar itu tuh waktu MSCI crash-nya? MSCI crash. Itu paling gila bro. Banyak emiten-emiten tadinya gue udah untung ratusan miliar, gue nggak sempet TP. Iya. Karena cepet banget kan itu kan. Langsung kayak jebret. Lu merasa recover, dibanting lagi. Jadi gue banyak yang nggak sempet TP. Iya. Gitu. Nah, terus saat itu waktu itu tuh realized atau unrealized drawdown-nya? Unrealized. Lu hold gitu? Ada yang gua hold, ada yang gua cut loss. Cut loss gua itu per hari ini ya. Nih tadi gua ada screenshot sih. Cut loss gua 59M. Yang lu cut loss, sisanya lu hold aja? Cut loss 59M. Sisanya lu hold aja? Sisanya gua hold, sama ada yang keuntungannya hilang, sama ada yang gua turun, gua averaging down. Gimana bedainnya? Kayak apa emiten yang lu cut, apa emiten yang lu hold? Yang gua ciri-cirinya kayak gimana? Yang gua cut, gua merasa gua belinya ketinggian harganya, terlalu premium. Tadi kan gua kayak bullish banget, gua merasa beli premium pun masih bisa untung gitu loh. Ternyata gua beli premium, dia drawdownnya jauh kan, itu gua cut-cutin. Iya. Contoh misalnya gua beli PTRO di 12.000, karena tadi target gua misalnya 15.000 kan. Karena gua merasa udah terlalu premium nih, dia drawdown gua cut. Itu di hari pertama? Enggak, di minggu kedua lah. Kedua. Oh lu hold dulu awalnya? Iya, gue merasa kayak, aduh kayaknya gak bisa nih. Mas kayak bakal turunnya drawdownnya dalam banget gitu. Gue cut. Iya. Tapi maksudnya bukan di setelah MSCI kan hari itu kan langsung ARB kan? Dan next day juga langsung... Nah, gue gak sempet. Gue hari ketiga, hari keempat lah baru cut. Iya. Hari ketiga lah. Kalau PTRO hari ketiga. Ada juga CDIA itu minggu keduanya baru gue cut. Iya. Itu juga gue cut. Karena gue merasa gue belinya terlalu premium. Memang premium itu bisa untung kalau di market bagus, tapi kalau di market lagi jelek, premium itu kan bisa crash-nya bisa 50% kan. Iya. Jadi ya udahlah gue rugi 15%, 18% ya udah gue cut-cutin. 20% ya gue cut-cutin gitu. Iya. Terus waktu MSCI itu kan sempat IHSG relatively rebound kan. Ya. Turun, sempat naik tuh, sempat 8.000. Wah, iya, kita bilang udah. Nah, sempat naik itu kebetulan pas dia naik gue banyak averaging down yang masih gue hold. Contohnya misalnya di Bumi, gue averaging down. Bumi gue tuh average tadinya 280. Pas dia turun ke 200, terus dia rebound ke 210, gue averaging down. Naik ke 220, gue averaging down. Jadinya average gue tuh di 250. Gara-gara gue average down terus. Nah terus dia naik tuh ke 260 kan. Di 258 gue jual bersih semua. Untung. Itu yang waktu rebound MSCI-nya itu ya? Untung. Terus juga ada beberapa emiten pas dia turun gue averaging naik untung gitu. Jadi ada juga yang untung. Tapi yang cut loss itu tadi 59M. Berarti itu dari PTRO, CDIA, Kowin, itu gue belinya terlalu premium. Gue cut kalau terlalu premium. Berarti yang Iran War itu lu nggak terlalu kena berarti?
Iran War nggak terlalu kena. Ya soalnya lu udah musuh. Tapi yang sayangnya itu banyak unrealized gain yang gue nggak take profit, akhirnya cuman sisa untung dikit, akhirnya gue TP-TP-in. Iya. Gitu. Jadinya hilang, duit itu hilang. Tapi masih hijau pun masih. Yang unrealized 400 miliaran ini sebenarnya banyak yang udah untung gue nggak TP, ada juga yang jadi cut loss, ada juga yang ya jadi banyak uangnya hilang sebenarnya. Gitu. Tapi masih bersyukur lah bro. Masih bersyukur. Tapi sekarang udah naik lah. Jadi total mungkin kalau loss mungkin 200-an lah yang loss. Gain terbesarnya itu dari mana? Rebound dari lu punya bottomnya? Gain terbesar itu Januari, semua rata-rata yang gua invest sih beggar ya. Kayak contoh misalnya RMKE, RMKO, terus udah gitu CDIA, Coin, itu kan semua beggar semua kan. Terus semua sih rata-rata semua yang gue beli sih rata semua double triple sih. Nah banyak yang gue nggak TP, salahnya di sana. Begitu crash semua unrealized-nya semua hilang gitu bro. Nah maksud gue tadi kan waktu lu turun jadi negatif 400-an gitu, kan lu udah unrealized-nya atau drawdown-nya berkurang. Berkurang. Jadi 200-an kan. Yes. Nah pengurangan drawdown ini recovery-nya itu dari mana? Dari gua kan ada repon cash itu. Gua beliin tuh, Bumi gue beli terus bro. Oh yang tadi yang lu average down. Iya average down. Contoh misalnya Bumi gua aja di 280-an itu udah ada puluhan miliar. Gua narik dia ke 250 itu artinya gua harus suntik puluhan miliar lagi kan. Gitu loh. Nah jadi begitu dia naik ya gua untung berapa miliar itu udah gue jual semua bersih. Terus dia turun gue tradingin, dia turun gue beli, naik gue jual, cari 2 tick 1 tick 2 tick 1 2 tick gitulah. Bumi gue untung lumayan banyak. Ya. Tapi kalau misalnya gitu ya, pengen belajar dari ini deh, kalau punya thought process ya. Maksudnya kalau misalnya kita lu kan jual berarti kan waktu ada recovery itu tuh kan crash, terus ada recovery gitu kan. Nah saat recovery itu kan orang mikirnya selesai nih MSCI nih, mereka rombak direksi lah, regulatornya dirubah lah. Nah sebenarnya perombakan regulator itu masih berdampak negatif ya kalau buat di gua ya, karena belum ada gebrakan yang mantep gitu loh. Malah mereka kan isunya waktu itu begitu perombakan kan isunya goreng-menggoreng, saham-saham yang naik tinggi dipermasalahkan, akhirnya kan semua tidur lagi gitu bro. Oh gara-gara itu lu TP? Iya gue TP, gue merasa kayak dari regulatornya juga masih belum pro ya, pro ke investor gitu loh. Oke. Gitu. Lalu kan gue dengar juga kan isu-isu banyak emiten-emiten tuh kena panggilan-panggilan polisi segala macem, terus sekuritas juga kena panggilan polisi kan saat itu kan. Ya akhirnya sekuritasnya kan semua juga tiarap, investor tiarap, emitennya juga tiarap, ya udah siapa yang mau main, gak ada pemainnya. Makanya sekarang transaksi saham tuh sepi banget kan. Relatif berapa persen? Dulu tuh transaksi saham teramai tuh bisa 60 T bro sehari. Sekarang cuman belasan T aja udah setengah mati bro. Jadi sama juga kan misalnya sekuritas kan gue bisa minta datanya kan. Gue ada ngobrol juga maksudnya transaksinya tuh menurun jauh. Transaksi sekarang tuh turun jauh lah. Mereka punya fee juga berkurang jauh gitu loh. Iya. Emang ya cuman berarti lu exit sebelum Iran ini lagi soalnya banyak orang yang kena gara-gara podcast sama lu tadi gue jadi lihat nih, gue jadi sebenarnya ya gue cuman surplus 10M bro yang gue udah take profit. Ini gue kasih lihat ini kan gue realize loss 59 miliar, gue gain 61 miliar tambah dividen 7 miliar. Jadi ada surplus 2,4 tambah 7, jadi cuma 10 miliaran doang gue surplus. Ya masih bisa hidup sih 10 miliar 4 bulan. Tapi tadinya awalnya itu lebih besar. Iya, tapi sisanya masih unrealized kan. Iya. Kalau unrealized gue nih ya masih ada 69 ya. 69 miliaran. Iya. Itu yang kumpulan dari yang kemarin. Tadinya unrealized berarti ratusan. Oh, ratusan. Unrealized gue tadi ratusan bro. Hilang semua. Tapi ya mau gimana? Memang namanya musibah ya. Tapi lu syukurnya lu cuma kena sekali berarti yang MSCI, yang kedua ketiga nggak kena. Kan ada orang yang kayak kena triple kill kan. Ada juga pas saham PP naik, gua ada mulai beli lagi, sekarang turun lagi, ada juga.
jadi merah lagi. Ada bro. Iya. Tapi ya overall masih oke lah, masih oke lah. Maksudnya masih surplus gue punya portfolio. Iya. Nah, sekarang dengan kondisi kayak gini kan yang kita harapkan adalah Iran, perang Iran ya Amerika udah nggak mau eskalasi yang kita harapkan gitu. Harapkan doa sama Bapak Trump. Sebenarnya gue nggak terlalu takut sama isu makro di luar negeri sih. Yang gue takut tuh makro dalam negeri kita bro. Contoh lah kayak misalnya kita, misalnya perang lah, udah pergi perang ya. Kita nggak perlu takut musuh di luar itu sekuat apa kalau dalam negeri kita tuh kuat banget gitu loh. Sama lah kita bisnis juga sama. Kita nggak peduli lah apa kompetitor kita jago. Kalau dalam kita solid kuat, kita yakin kita bisa kalahin dia. Tapi dalamnya ini juga udah sakit-sakitan gitu loh. Dalamnya ini contohnya misalnya kayak mau perang nih. Lu dalam negerinya aja banyak ini bro, banyak apa? Musuh di dalam apa? Duri dalam daging lah gitu loh. Banyak apa? Mata-mata musuh lah sebenarnya di dalam negeri gitu loh. Sama lu internal, kalau perusahaan internal lu sebenarnya sendiri juga berantakan, keuangan lu lagi berantakan. Lu gimana mau lawan musuh di luar, orang lu aja sendiri sakit. Nah, menurut gue Indonesia sekarang lagi agak ekonominya kurang bagus aja gitu loh. Kalau lihat dari keuangannya, dari pembayar pajaknya, dari bisnis yang menengah bawahnya. Yang kaya ya kaya, tapi yang menengah bawah gue lihat tuh setengah mati gue lihat gitu loh. Jualan makin susah, dagang makin susah. Itu nggak duitnya nggak turun ke bawah gitu loh. Terus pembangunan nggak ada, nggak banyak kan pembangunan kan pembangunan semua dialirkan ke tempat lain gitu loh. Jadi pembangunan nggak ada ya, orang material, tukang semua kan ya nggak signifikan lah duit mengalirnya. Kalau misalnya kayak sekarang kalau gitu ya, kayak portfolio lu tuh kayak gimana? Kayak dari tadi kan kalau misalnya di Januari kan lu lagi bullish, basically 100% bullish, ya. Saham gitu kan. Gue salahnya ya, gue sebenarnya udah tahu setiap Desember itu harusnya gue take profit. Cuman gue denial gitu loh. Gue padahal udah bilang juga ke partner gue yang lain, ke Douglas dan lain. Pokoknya kita nggak mau tahu seuntung apapun Desember kita harus take profit, cuci bersih. Karena pengalaman gue Indonesia itu dari setiap awal tahun itu biasa keluarin kebijakan yang aneh-aneh. Kayak contohnya misalnya lu awal tahun kan selalu lu ada body goals kan. Misalnya lu awal tahun lu mau diet, lu mau apa. Nah negara juga sama. Setiap awal tahun tuh dia mau ada kayak goal-goal yang agak ngeri lah. Bisa bikin market crash. Nah cuman gue denial karena Januari portfolio gue all time high, gue nggak TP. Di situ ya udah, uang sekolah termahal tuh bro. 400-an miliar uang sekolahnya. Gitu. Iya. Cuma kayaknya apa ya sampai sekarang sih gue belum pernah dengar orang yang berhasil exit di Januari pertengahan atau awal gara-gara mereka memprediksi sesuatu gitu. Maksudnya yang gue dengar teman-teman gue yang berhasil exit, kebanyakan sih ya kebetulan mereka ada kebutuhan sesuatu. Mereka jadi hoki kan? Hoki gitu. Iya. Cuman yang bilang bahwa gue exit gara-gara gue merasakan something bad will happen, gue belum ketemu sih. Iya. Sama. Jadi kayak gue juga ya jadi kayak shit happens lah. Dan kayaknya semuanya kena deh, maksudnya dari kena. Orang retail sampai ke orang itu kalau misalnya di Januari gue TP, waduh. Kayak bener sih, udah gue bisa pindah rumah yang lebih gede lagi mungkin ya. Beli rumah yang lebih gede lagi gitu. Tapi ya udah gimana ya. Tapi kayak semua orang gua, tapi memang gue kan udah ngalamin bisnis gagal banyak ya bro dulu ya. Gue merasa tuh kita tuh nggak boleh berhenti di kesedihan sekarang gitu loh. Ya life must go on lah, kita move on lah gitu loh. Kalau lu tiap kali mikirin duit yang hilang, lu nggak bisa maju-maju gitu loh. Udahlah kita maju lah, nanti kita comeback stronger lagi lah. Walaupun manusiawi untuk mikirin. Sekarang gue nggak mikirin. Udah gue enjoy. Lu juga gue dulu awal mulai dari 500 juta juga di saham. Udah jadi sebanyak ini ya udah bersyukur lah. Ya sekarang namanya bisnis pasti ada drawdown nanti ya. We will come back stronger lah kalau misalnya marketnya udah bagus, ekonomi Indonesia udah bagus. Menurut lu apa yang perlu terjadi? Soalnya kan sebenarnya kan crash seperti ini tuh bukan pertama kalinya kan. Kita udah pernah ada lah crash sebelumnya. Betul, dan IHSG
kalau misalnya kita tarik jangka panjang, relatively recover lah gitu. Yes. Kita bisa balik lagi suatu saat ke ATH-nya kita gitu kan. Kayak kan kalau misalnya kita ngomongin beberapa skenario, tapi yang menurut lu likely itu butuh berapa lama? Apakah masuk akal kalau misalnya kita bilang, gue berharap nih kayak dalam 1-2 quarter bisa ATH lagi? Atau menurut lu kita butuh setahun, 2 tahun? Itu balik tergantung pemerintah kita sejago apa ngatur uang sih kalau menurut gua ya. Karena dari 2020 ada crash, 2022 juga ada crash, 2004 kemarin juga ada crash, 2005 awal tahun juga crash. Sebenarnya crash itu kan banyak ya. Tapi rata-rata crash itu dari luar negeri. Covid, satu dunia. Terus kalau misalnya tahun lalu perang-perang misalnya Liberation Rusia, Day Ukraine, iya itu juga dari luar negeri. Rata-rata luar negeri tapi dalam negeri kita tuh solid gitu loh. Nah sekarang tuh dalam negeri kita banyak, ya mungkin gue bisa aja salah, banyak penghamburan yang nggak tepat sasaran mungkin ya, seperti itu. Iya. Ini ada yang nanya Terus nih. sama ini bro, dolarnya tuh naik tinggi tuh big deal banget. Nah, boleh share gak kenapa itu big deal? Karena kan investor asing ini kan beli saham Indonesia kan dia harus convert kan US dollar, dia kan ke rupiah. Kalau misalnya dia beli rupiahnya aja naik terus, dia beli saham misalnya, dia kan rata belinya big banks. Misalnya dia cari untung big banks cuman 2% atau misalnya 5% deh. Atau ya 5-10%. Tapi kenaikan pelemahan rupiahnya sedalam itu ya akhirnya ujungnya rugi juga, dia cuma jalan di tempat. Jadi mendingan daripada sahamnya turun dan mata uangnya juga melemah, ya mendingan dia cut, dia pindahin ke negara lain. Nah jadi outflow asingnya tuh terlalu ngeri, terlalu gila bro. Kemarin itu 1T net loh, yang bersih keluar ya 1 triliun. Hari sebelumnya 2 triliun bro, yang keluar dari bursa saham Indonesia dari asing. Nah itu harus pemerintah udah, ya kalau pemerintah kita paham ya, harusnya ini udah signal bahaya gitu loh. 1T sehari bro, hari sebelumnya 2T, hari sebelumnya 500 miliar. Itu kan gila bro, mereka outflow terus. Jadi bukan sahamnya yang jelek, sahamnya bagus. Tapi kalau outflow asingnya gede ya, saham sebagus apapun juga turun gitu bro. Menurut lu kayak, kan yang outflow besar kemarin juga banking kan? Betul. Kayak BCA pun juga sampai kepala 5. Iya, balik ke 5 tahun lalu bro. BRI juga balik ke 4 tahun lalu gitu loh. Menurut lu saham-saham perbankan ya, kita ngomongin big banks, BRI, BCA, Mandiri, BNI, apakah mereka ada isu secara perusahaannya tuh bermasalah juga, kelihatannya ada something makanya mereka pada cabut? Kalau yang gue denger tahun ini mulai agak slowing down katanya. Growth rate-nya. Growth rate-nya. Lalu misalnya ada kemarin tuh ada rumor lagi yang bikin ngeri, mereka mau pakai misalnya dana bank itu dipakai buat pembiayaan, misalnya contoh CMBG. Itu kan bikin signal lu buang-buang duit gitu, buang-buang uang ya, seperti itu. Nah, itu bikin fear lah. Terus takutnya dolarnya naik lagi ke 17.500. Nah, jadi tugas pemerintah lu harus ekonominya bagus banget, rupiah lu menguat, asing pasti masuk, bursa pasti naik. Dia bisa beresin nggak bikin rupiah kuat, itu doang sebenarnya. Tapi selama ini rupiahnya kuat tuh karena dibantu genjot dari BI kan. Bukan bener-bener market yang bagus gitu loh. Lu intervensi doang. Bagusnya itu karena lu intervensi. Kalau lu nggak intervensi juga nggak bagus gitu loh. Bahkan bursa Indonesia sekarang paling buruk satu Asia. Gitu loh. Ya karena semua makro dalam negerinya jelek, makro luar negerinya jelek. Orang-orang di bursanya juga belum ada kebijakan yang pro investor gitu loh. Kalau naik dipermasalahkan, kalau turun juga jadi masalah. Jadi orang serba salah. Gua mau main, naik dipertanyakan. Turun dimasalahin gitu. Jadi ya akhirnya semua nggak ada yang mau main lah. Udah begitu aja, biarin nanti aja gitu. Nah, yang kaya, yang punya uang, yang tadinya suka main saham nih, dia stop dulu. Gue yang penting gak makin kaya gak apa-apa. Yang penting gue jangan jadi miskin. Itu sama kayak gue. Gue gak lebih kaya gak apa-apa. Yang penting gue stay aja. Akhirnya udah gue diem aja. Kayak contohnya hari ini gue gak transaksi saham. Kemarin gue juga enggak.
gitu loh. Terakhir gue cuma trading di Bumi, udah untung lumayan, udah gue diem aja. Daripada gue masuk di market sepi rugi, udah gue diem aja. Kayak lu akhirnya mau jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Gitu sih bro. Jadi banyak problem yang belum diselesaikan menurut gue. Tapi kalau misalnya lu boleh kasih masukan ya, kayak wishlist lu kayak contoh masukan yang bakal membantu investor itu kayak apa sih? Ini kita kasih masukan, kita kasih wishlist ya. Kalau misalnya lu jadi regulator atau lu pengen kasih mintain masukan gitu misalnya, lu pengen itu apa gitu? Mungkin yang pro investor ya, kayak misalnya contoh misalnya kan ada saham IPO nih WBSA naik. Sekarang karena naiknya tinggi, dipertanyakan juga nih sama sekarang dia juga lagi dipertanyakan. Oh, kena juga, gitu. Ya maksudnya ya biarin aja. Dipertanyakan tuh gara-gara apa maksudnya? Naiknya terlalu tinggi, udah 300% lebih. Sekarang udah 1000-an, 1300. 700 dari, bahkan. Iya, dari harga 168. Iya, jadi 1300. Iya, suspendnya jadinya lebih lama sekarang. Masa kalau misalnya dipertanyakan tuh, maksudnya kan pasti kalau misalnya naik itu gara-gara. Ya sebenarnya ditanya nggak masalah sih. Cuman ya kemarin yang ditanyakan tuh kok sahamnya naik tinggi sedangkan nggak ada pendapatan signifikan. Tapi kan kadang saham sama bisnis itu kan nggak selalu tarik menarik ya. Misalnya sahamnya naik tertinggi ya, contoh kayak di Amerika GameStop. Sahamnya rugi, perusahaannya rugi tapi GameStop-nya bisa naik tinggi-tinggian. Sebenarnya kan itu ya tergantung si retail lagi suka main di mana aja sih sebenarnya ya. Balikin ke market mekanismenya aja. Iya, balikin ke market mekanisme aja, nggak usah terlalu banyak intervensi dan ikut campur gitu loh. Terlalu banyak ikut campur akhirnya orang nggak ada yang mau main gitu loh. Kayak misalnya lu main game, terlalu banyak peraturan gitu, ribet, akhirnya orang nggak mau main lah. Gue mending main game yang lain gitu. Iya. Jangan terlalu banyak aturan lah, biarin market berjalan aja. Ya tentu lu cuma make sure perusahaan-perusahaannya bagus gitu. Iya. Kalau misalnya dari segi portfolio ya, kayak kan kalau misalnya dulu, kayaknya kalau misalnya pertama kali gue kenal Andri ya, kayak nggak kebayang seorang Andri itu beli banking gitu. sama Timothy gitu, nggak kebayang seorang Timothy beli BCA gitu. Nah, boleh share nggak sih dulu ya, dulu versus sekarang porsi lu terhadap saham-saham yang bisa dibilang mungkin blue chip versus yang lebih apa ya, ada story-nya, mungkin valuasinya relatif premium versus cash, 3 ini gitu. Nah, kalau misalnya dulu kayak gimana, sekarang kayak gimana? Jadi kalau dulu kan gue misalnya punya saham Pani, terus gue jaminkan Paninya gue dapet cash kan. Tapi gue realize Pani itu nggak stabil gitu loh. Kalau naik dia bisa naik tinggi, kalau turun bisa turunnya tuh 20%, 50%. Jadi gue nggak tenang pegangnya gitu loh. Makanya waktu itu gue punya Pani, gue dapet cash. Cashnya ini gue taruh dulu ke banking. Lalu gue minta bank tuker, switch reponya dari Pani ke si banking. Nah jadinya sekarang karena yang jaminannya di banking, gue tuh tenang banget. Ini nggak gerak, ini paling cuma turunnya begini, naiknya gini dikit doang. Nah dari sini gue tuker ini kan akhirnya dapat jamin lebih gede. Contoh misalnya lu kalau misalnya jaminkannya Pani, mungkin lu cuma bisa dapat cash mungkin 30-40%. Tapi kalau lu yang lu jaminkan banking kan lu bisa dapatnya lebih gede. 70%, 60-70% juga. Jadi gue tuh nggak mungkin dropnya jauh banget. Udah dia nggak turun, lalu gue bisa dapat cashnya lebih banyak. Jadi it's a good move. Dari sini gue dapat uang, akhirnya dana yang gue bisa minta pinjaman lebih banyak. Karena jaminannya bagus sekali. Jaminannya saham emas gitu loh. Nah jadinya uang ini akhirnya kan gue bisa deploy ke lain-lain. Akhirnya itu gue bisa untung banyak triliunan dari sana gitu loh. Iya. Karena gue bisa dapat uang pinjaman lebih banyak, gue bisa deploy hajar lebih banyak gitu bro. Iya. Yang gue pengen ngerti ini deh kan kalau misalnya tadi kan kalau misalnya dari sini tenang lah gue. Jadi pertanyaan lu tadi kan kenapa kok gue jadi main banking? Karena gue sekarang di momen gue sekarang gue nggak lebih kaya nggak apa-apa. Yang penting gue jangan jatuh miskin sih. Gitu. Jadi gue udah mulai ya berubah lagi lah gitu loh. Gue nggak perlu kayak gue bisa duitnya double. Gak usah double, gue setahun dapat 20% itu juga udah banyak banget karena kan dari nilai yang sangat besar kan. Iya. Nilai yang besar gitu. Kalau secara persentase atau secara mungkin kalau misalnya lu nggak comfortable secara persentase, ranking kali 1, 2, 3 gitu yang paling tinggi yang mana tadi kayak blue chip, saham-saham dengan premium valuasi, cash gitu.
Mungkin kalau komposisi paling gede mungkin di blue chip ini ya. Blue chip paling tinggi. Blue chip ini gede dari, bahkan gue hitung dari dividen blue chip ini aja udah nutup bunga dan gue bisa hidup sebenarnya. Nah, tapi duitnya itu kan gue masih banyak cash yang dari macam-macam, gue bisa deploy ke saham-saham yang third liner yang ada story, ada akuisisi. Itu rata-rata udah naik. Ada yang 100%, per hari ini ada yang 100%, ada yang udah 50%, ada yang 30%. Terus kalau misalnya gue bom IPO, sekali untung kan bisa 5M, 1M, berapa ratus juta. Dari situ bisa udah buat pribadi mah udah cukup banget lah. Itu tidak menguntungkan buat tuh dong, kena cap 30M? Enggak menguntungkan buat gue. Itu menguntungkan buat retail yang kecil, buat gue nggak menguntungkan sebenarnya. Seandainya gue nggak ada cap itu kan gue bisa hajar deploy ratusan M. Ini. Iya, tapi kan lu bisa pakai nama PT juga, nembak juga gitu. Bisa sih, bisa. Tapi lebih ribet lebih ribet. Iya. Nah, gue pengen nanya ini deh tadi ya. Yang tadi kalau misalnya lu ambil repo pakai sahamnya Mandiri gitu misalnya kan. Emang dia punya haircut kan pasti jauh lebih kecil dibandingkan kalau misalnya saham-saham yang valuasi premium gitu kan. Yes. Nah, tapi kan kalau misalnya lu harus bayar 13%, berarti kan asumsi adalah si Mandiri ini minimum harus naik lebih gede dari 13% supaya lu punya repo terhadap saham itu menguntungkan gitu. Nah, tapi kebetulan gue dapet deal yang lumayan bagus. Jadi kalau misalnya nih, gue kan dapet cash dari repo ini kan dapet cash kan. Cashnya itu gue nggak harus pakai. Kalau gue nggak pakai, bunganya nggak jalan. Oke. Kalau gue pakai, bunganya baru jalan. Gitu. Jadi 12%-nya ini dia bakal jalan kalau gue pakai. 13%-nya baru jalan kalau gue pakai. Kalau misalnya gue nggak pakai, misalnya ada saham IPO bagus nih, udah gue bom. Dapat barangnya, terus misalnya gue untung, kan pinjem seminggu kan, udah gitu duitnya dibalikin kan. Duit dibalikin ini gue balikin lagi. Jadi gue sebenarnya menghasilkan duit dari IPO itu nggak keluar modal sebenarnya. Ya, karena kan kalau sebulan itu kan berarti cuman nggak nyampe 1% gitu loh pinjamannya. Sedangkan keuntungannya udah lumayan gitu loh. Bener. Jadi gue bisa balikin. Jadi gue sama nih, misalnya gue lihat ada saham yang story-nya bagus nih, kayaknya ada akuisisi, udah gue ambil, gue bom gitu loh. Kalau misalnya misalnya marketnya jelek, gue TP, gue balikin lagi, bunganya stop. Gitu. Jadi untungnya jauh lebih besar daripada bunga yang gue bayar. Iya, ngerti. Sebenarnya matematiknya lumayan sederhana. Jadi bunga atas misalnya kayak yang terakhir IPO lah BBSA, misalkan 30M gitu kan. Kan lu butuh hold ya misal 5 hari gitu misalkan. Iya. Nah, berarti kan 13% kali ya 5 hari itu prorate kan. Yes. Nah, itu kan ya berapa lu bisa hitung lawan lu dapat misal 0,26%. Yes, gue dapat 78 juta kemarin. Nah, 0,26% ini sekarang udah naik 700%. Iya. Berarti dapat sekitar 1,5% gitu. Iya. Kalau ya kan, maksudnya dari 30M-nya udah dapat 1,5% ya, gitu. 78 juta ini aja sekarang per hari ini udah 500 jutaan. Iya. Gitu loh. Jadi bunganya ketutup, itunya masih ada ekstra, gue bisa, bahkan kalau dia background bisa beli mobil atau bisa beli apa kan. Iya. Tapi kalau misalnya gitu lu nembak arah gak sih? Di hari pertama, kadang gue nembak arah. Gitu. Yang kemarin ada juga nembak arah tapi nggak kena sih, nggak dapet. Iya sama bro, senasib. Gitu, nggak dapet. Iya nih. Tapi ya udahlah, bersyukur aja sama yang udah ada. Betul. Mentalitas bersyukur. Ini tadi udah dijawab ya. Spill Porto sudah minus berapa tadi Bro Andri udah jawab. Kena mental atau enggak, bisa nggak kena? Nggak kena sih. Agak lain. Sekarang nggak kena gua. Agak lain. Sedih tapi ya udahlah. Toh masih kaya juga. Tapi di saat itu. Di saat itu agak sayang gitu. Sayang aja ya. Lu kalau pikir kan gila 400M bro. Private jet aja bisa kebeli bro. Gitu. Tapi ya udahlah. Kinerja Porto YTD, kalau misalnya year to date, kelihatan nggak sih persentasenya? Year to date berarti masih minus. Minus 20% gitu. Dari 40 jadi 20% gitu kira-kira. Masih minus. Ya. Di situasi kayak sekarang, mending hold, cicil, sabar, lalu TP pas bull, atau mending take profit dikit-dikit?
Kalau gua saham-saham yang invest, misalnya dia udah deket harga gue, biasa gue jual-jualin dulu. Terus kalau misalnya merah, gue tahu nih story-nya panjang, gue beli lagi, tapi belinya cicil. Sekarang bener-bener yang menang itu money management sih bro. Sekarang cash lu berapa persen kira-kira? Cash gua, ya ratusan miliar adalah. 40%, setengahnya gitu ada? Enggak nyampe setengah, enggak nyampe. Oh lu masih invested juga berarti ya? Masih heavily invested juga. Oh. Tapi gue punya win rate, gue lihat masih tinggi bro. Win rate gue nih masih 94,22%. Masih caranya? 800 menang, gue 50 kali kalah. Jadi gue sebenarnya cuman kalah itu kalau market crash. Kalau market gak crash ini gue sebenarnya win rate gue tinggi banget. Gue hampir nggak mungkin kalah. Sebenarnya kalau lu mau ngomong ya, di saham itu yang punya uang itu nggak mungkin kalah. Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Lu kan turun tinggal lu averaging terus, turun kan pasti ada bottomnya. Terus udah gitu kan pasti dia rebound. Tapi nggak yang semua kalah saham. itu, contoh misalnya nih, lu beli saham senilai 5M atau 10M. Dia turun terus udah gitu udah mulai rebound. Lu averaging aja. Gak mungkin rugi bro. Kecuali gue belinya terlalu premium dan terlalu besar nilainya. Kayak contoh misalnya gue belinya udah 40-50 miliar. Gue averagingnya gede banget. Dan kalau turunnya dalam kayak jadi jumlahnya terlalu banyak, nanti gue bisa jual itu cut loss. Tapi kalau gue belinya dikit, kayak gue cuma beli 5M, 10M, itu pasti menang punya. Contoh lu punya uang ratusan miliar, tapi lu 5M turun. Lu masih bisa averaging down 20 kali bro. Apakah maksud lu? Pas setiap averaging itu kan jadi lebih murah. Misalnya contoh lu beli barang 5M. Dia turun misalnya 50% lah. Kan lu averagingnya cuma 2,5M. Gimana caranya lu bisa kalah? Bahkan lu punya power buat pull, buat narik sembari buang. Gak bisa kalah bro. Itu kalau misalnya kita di perusahaan yang market cap-nya kecil. Gitu. Jadi market cap kecil itu tuh jadi floor-nya lu set up dia punya support gitu. Iya, gak bisa kalah bro. Selama lu ada, jadi sebenarnya lu kalau punya cash, yang kalah ya sebenarnya dia udah beli di atas, terus dia nggak punya uang lagi buat averaging, itu kalah. Tapi selama lu beli harganya, contoh lu beli harga premium juga deh, tapi lu bisa belinya terlalu kecil, belinya cuma 5M, sedangkan lu punya duit ratusan M. Turun lu beli aja terus, lu lawan terus. Pasti barang di market habis, naik dia. Selama dia tetap story-nya masih inline ya. Kalau story-nya nggak inline ya pasti gue buang. Tapi kayak story-nya masih inline, dia pasti rebound, ngelewat. Kayak contoh di bumi lah. Sama, gue average di 280, turun, udah gue hajar terus karena gue masih banyak cash, hajar. Akhirnya average di, bahkan sebenarnya average gue bukan 250, 248. Naik, buang semua langsung. Sekali buang kan enak, bisa banyak ya, bisa puluhan miliar ya. Udah bersih, langsung duit dapat gede lagi, balikin. Iya. Gitu bro. Emang kalau misalnya orang yang punya duit jadi punya kesempatan buat average down, tapi bukan ini ya bro ya, kayak what if emitennya geprek lah, emitennya yang buang, tiba-tiba itu lu berusaha hold, tiba-tiba pengalaman lu itu jarang. Pengalaman gue itu emiten tuh buang itu kalau dia harga atas. Kalau dia udah harganya bottom, dia jarang dia buang. Itu bro. Masa misalnya contoh PTRO. Misalnya ini contoh aja ya, bukan contoh misalnya 12.000 tiba-tiba dia misalnya nggak masuk MSCI, atau mungkin dia ikutan jual karena dia nggak masuk MSCI, dia ikutan jual. Tapi setelah dia udah di bottom di 4.000, dia rata-rata kan mulai akum beli balik. Dia nggak mungkin buang lagi di bawah lagi. Orang udah bawah. Nah pas dia akum ini kita bisa ikutan averaging juga. Atau ikutan beli kalau belum punya barang. Jadi pengalaman lu relatif jarang emiten itu geprek di bawah. Dia geprek di atas. Dia banting di atas, nggak mungkin dia banting di bawah. Iya. Gitu. Tapi kelihatan kalau dia jualan kan, karena kelihatan besar ya. Volumenya kelihatan gede. Dan gitu kalau misalnya satu itu dua volumenya spike, lu bisa aja langsung cut bisa aja. Balik gitu. Badan kita bisa langsung jual. Gitu. Iya. Jadi ya tadi gue berarti kalah cuma 50 kali sebenarnya. Itu pun karena market crash. Kalau nggak market crash gue harusnya nggak kalah. Karena gue ada cadangan cash, gue tinggal averaging aja terus, lawan terus.
Pernah nggak sih lu lawan? Ada, pernah. Tapi nggak. Tapi ternyata dijualin terus kan, ada juga. Akhirnya gue cut loss. Itu ada satu saham backdoor, akhirnya rugi 6M ada. Cuman jarang lah. Kalau misalnya itu tuh Tapi gara-gara ada apa? juga. Jadi kayak perubahan rencana. Iya, ternyata perusahaannya nggak jadi akuisisi misalnya, nggak jadi ada corporate action, ya udah, gue ikutan buang juga. Gitu. Iya, tapi ada bisa salah juga ada. Tapi dari pengalaman lu, perusahaan yang actually bakal corporate action segala macam, kemungkinan besar mereka akan mengikuti rencana mereka. Iya, betul. Terus juga kan barang-barang yang gue beli kan bukan owner-ownernya yang BU ya. Rata-rata gue tahu lah owner-ownernya tuh kayak gimana karakternya gitu loh. Kalau karakternya gue nggak tahu, gue nggak mungkin berani beli gede sih. Gitu. Nggak mungkin kayak barangnya gorengan nih, gue belinya puluhan M, nggak berani lah. Gitu. Ya. Kalau tiba-tiba turun ke frontier, apa hal pertama yang akan dilakukan AHA? Nah, menurut lu, apakah ada chance kita ke frontier atau sekarang udah all clear menurut lu? Saat ini sih harusnya clear ya, karena sebenarnya bursa kita kan lumayan kuat lah. Indonesia juga negara salah satu terbesar di Asia, bahkan yang terbesar di Asia Tenggara lah gitu. Harusnya sih nggak turun ke frontier. Tapi kalau sampai turun ke frontier ya bisa kacau aja, bisa outflow-nya makin gede lagi sih dari asing. Ya mungkin boleh hold cash kali, hold cash dulu. Kalau udah bottom ya mungkin bisa kesempatan beli ya. Iya. Tapi tadi ya menariknya gitu. Tadi kan lu kan punya banyak cash kan. Nah cashnya itu lu dimin cash aja gitu. Lu nggak ngapa-ngapain nih. Lu kalau bisa dihitung-hitung, yang nggak dipakai bisa dapat puluhan M juga setahun ya. Nah tapi gue di sekuritas juga dapat bunga. Oh, gue dimin juga dapat bunga. RDN-nya? Iya, RDN-nya. RDN lu dapat bunga. Oh. Dapat bunga. Gue bunga sebulanan aja ratusan juta. Bisa buat hidup bunganya. Berapa persen mereka bunganya? Gue nggak hitungin ya. Tapi pokoknya gue setiap bulan dapat ratusan RDN juta BCA dari bunga. gitu? Iya. Baru tahu gue RDN ngasih bunga. Dapet khusus bunga. Kalau misalnya Kemarin kayak bulan lalu dapat 200 juta deh. Dapat bro. So gue tuh bunganya kayak 0, sekian persen atau berapa gitu. Mungkin ya, tapi karena uangnya gede jadi gede. Iya. Nah contohnya nih bro, gue tiba-tiba bisa dapat email. Hah? Top up? Oh, top up. Padahal gue nggak top up. Nih gue nanya nih ke admin gue nih apa? Kok saya dapat top up RDN? Terus itu interest pak, interest dari cash di RDN 100 juta bro. Gitu. Jadi jadi duitnya masuk terus aja gitu. Jadi selalu ada duit gitu. Ya kalau nggak pakai ya tutupin bunga. Gitu. Ya. Tapi selalu ada duit yang masuk gitu. Gue cuman dari serpihan-serpihan itu gue udah bisa hidup gitu. Dari belum lagi misalnya transaksi gue gede, gue dapat cashback lagi juga dapat lagi. Dari cashback kan dapat ratusan lagi. Dari bunga dapat, dari cashback dapat ratusan lagi. Ya jadi gue dari perintilan itu gue udah hidup, gue nggak perlu take profit dari tradingnya gue di situ-situ terus, makanya gede gitu bro. Lu ini nggak sih ya berarti kan lu kan ya mungkin nggak terlalu fokusin ngeliatin optimize inilah cashnya lah, lu fokusnya di sahamnya gitu. Tapi lu udah consider ini nggak sih, wah ini rupiah 17.300 bisa aja naik 17.500 segala macam. Holdnya tuh USD lah, SGD lah gitu-gitu. Kalau cash ya USD ya tentunya mungkin ada juga kali ya. Cuman kan agak susah ya beli USD banyak-banyak di Indo ya. Iya. Lu jadi emang hold saham, rupiah lu tuh cashnya emang lu biarin kayak gitu supaya lu siap nembak kapan pun. Gue siap nembak kapan aja gitu. Cuman makanya nih gue ya semoga pemerintah bisa jadi lebih baik kan. Akhirnya uang-uang yang investor yang punya cash uang gede kan semua bisa dideploy juga gitu loh. Asing deploy uangnya, kita investor yang gede juga bisa deploy uangnya. Tapi kalau misalnya pemerintah sendiri aja nggak meyakinkan ya kita semua juga takut. Daripada kita deploy rugi mendingan kita diem aja gitu loh. Iya. Apakah itu cuma masalah uptrend versus downtrend? Misalnya nih kalau misalnya saham lagi uptrend, semuanya ikut participate, itu kan jadi rame gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi downtrend ya semua orang nggak mau dulu lah gitu. Itu ada benernya juga sih karena market ini semua ngikut euforia ya.
Tapi kalau bisa tuh rupiah itu harus menguat, nomor satu. Kalau rupiah menguat, asing masuk gede kan otomatis narik blue chip, big bank juga ditarik. Otomatis kan retail juga ngikut gitu loh. Terus misalnya isu-isu yang MSCI, gorengan itu udahlah di stop gitu loh. Jadi semua sekuritas bisa ikut main lagi, semua market maker lah yang ada ikutan main lagi. Jadi bursanya rame gitu loh. Jangan dikit-dikit tuh dijegal, dipermasalahkan, jadi nggak ada yang main lah. Kayak misalnya lu punya toko gitu ya, tapi banyak aturan. Lu punya tempat main game lah, tapi ada aturan nih. Misalnya contoh lu punya tempat main arcade lah gitu loh. Tapi banyak aturan, lu nggak boleh gini ya, harus depositnya segini ya, lu nggak boleh begini caranya, lu caranya harus begini, lu mainnya cuma boleh kayak begini, lu harus begini. Akhirnya orang nggak mau main. Lu biarin aja gitu loh. Ikutin mekanisme pasar. Yang penting kan saat perusahaan ini IPO kan bursa udah audit, udah ikut campur, udah cek, udah lolos. Ya kalau salah, ya artinya lu waktu awal di IPO lu nggak bener ngeceknya. Tapi kalau udah lolos, ya udah jangan diganggu, biarin investor main gitu loh. Apakah IHSG tahun ini bisa 10.000 call? Itu tergantung ekonomi Indonesia sih. Kalau ekonomi Indonesia membaik, semua masuk, bisa. Tapi kalau misalnya ekonomi Indonesia memburuk, ya susah. Gitu. Terus contoh misalnya, kan ada yang bilang ya, misalnya kalau bursa dulu 10 tahun juga naiknya ratusan persen gitu kan. Misalnya dari dulu pas 2000-an mungkin bursa masih berapa ratus perak ya. Terus naiknya ke berapa ribu gitu kan dalam 10 tahun kan. Naiknya berarti multi bagger gede. Tapi dulu tuh kecil jadi menengah itu gampang. Tapi sekarang kan bursa kita udah gede. Jadi lebih gede itu lebih susah. Jadi naiknya lebih lambat. Sama lah dulu kalau kita lihat return BCA itu naiknya signifikan. Setahun tuh bisa 100%. Tapi makin lama makin menurun, jadi 50%, jadi 20%. Sekarang malah minus. Karena saat udah gede, uang yang diperlukan buat naikin saham ini lebih besar. Sama lah kayak Bitcoin. Bitcoin pas harganya kecil, misalnya harganya dari $100 ke misalnya ke $10.000, itu duit yang dibutuhkan buat dia ngepump tuh dikit. Semua orang bisa pump dia ke 10.000. Tapi sekarang harganya udah miliaran rupiah, ya susah ngepumpnya gitu loh. Nah, saham-saham di bursa Indonesia juga gitu. Kalau dia market cap-nya kecil, gua naikin gampang. Tapi kalau market cap-nya udah ratusan triliun, suruh gua naikin ya juga nggak bisa rame-rame. Jadi makin besar emitennya, naiknya makin susah gitu loh. Termasuk bursa kita. Naik ke 10.000 itu lebih susah daripada dulu. Dulu 1.000 ke 3.000 mungkin lebih gampang daripada sekarang 7.000 ke 10.000 gitu. Karena kecil nih uang yang diperlukan dikit. Sekarang uang yang diperlukan buat naikin lebih besar. Apalagi sekarang aja IPO cuma 1. Gitu loh. Kan harus emitennya banyak, pemainnya banyak, investornya banyak, baru dia bisa ngepump. Ya. Gitu, bro. Tapi dengan performance-nya WBSA dan lolos-nya ya, perusahaan itu, apakah ngasih sinyal semangat bagus lah, semangat bagus lah. Buat gitu. next IPO buat gitu the ya? next IPO gitu loh. Ya, Cuman sekarang yang gue denger IPO tuh agak ketat banget, agak sulit tembusnya. Nah itu pengen denger ya, kayak waktu IPO itu kan pertama kali kemarin kan, yang WBSA di tahun 2026 lah, the first yang menggunakan peraturan baru gitu kan. Saat itu lu boleh share lu punya ini gak ya, kayak thought process gitu ya, kayak kenapa lu memilih buat partisipasi? Soalnya nih bisa aja ini tiba-tiba dapat allotment gede atau apapun itu, kayak cara lu mendecide lu akhirnya masuk itu apa? Pertama, nomor satu pasti owner. Nah, ownernya ini kan ini barang emitennya Wilson juga ya. Dia kan Fore, sebelumnya juga ada rekam jejaknya di Fore. Dari lihat rekam jejaknya Fore kan kita udah tahu lah. Kira-kira performance-nya kayak gimana. Itu pertama. Nomor pertama itu dari owner. Ya, ownernya nih oke lah. Gitu loh. Nomor 2, dari dana yang dibutuhkan. Kalau misalnya dana yang dibutuhkan misalnya 2 triliun, 4 triliun, nah ini nggak bisa beggar. Bisa beggar paling cuma sekali doang. Karena dananya yang diperlukan besar. 2T. Naik 2 kali lipat udah 4T.
naik lagi, beggar lagi, udah 8T bro. Anggap misalnya ada retail seni sebesar 15-20%. Siapa yang sanggup serap 20% dari 8T? Nah, jadi supply and demand gitu bro. Nah, kalau misalnya kayak WBSA ini, dana yang diperlukan waktu itu kan sekitar nggak nyampe 300, sekitar kurang lebih 300-an miliar. 300 miliar ini kan ya kecil. Gitu loh, kecil. Ya karena dananya kecil, semua orang masuk berbondong-bondong, terus kita lihat oversubscribe. Kalau dia butuh dananya kecil, oversubscribe, udah pasti multi bagger. Gitu. Termasuk RLCO dulu juga butuh dananya kecil, terus oversubscribe, udah pasti multi bagger. Terus ownernya juga sama. Lu berarti saat itu nggak even consider bisnis lainnya apa, profit marginnya. Jadi sebenarnya saham itu naik itu bukan karena bisnisnya sebenarnya. Naik itu karena supply and demand. Kalau dia ada demand, naik gitu loh. Terus udah gitu, dia kan waktu itu IPO nomor 3 ya. IPO-nya itu di harga 168. Itu 168 kan kalau buat orang Cina angka hoki bro. Itu kekayaan yang naik terus menerus bro. Gitu, udah ditandain gitu 168. RLCO juga 168 gitu loh. Gitu loh. Ya jadi, ya nggak mungkin lah 168, masa dia mau turun ke gocap. Jadi, kalau untung bisa ratusan persen, kalau rugi paling 50% ya risk and reward-nya jauh lah. Risk-nya segini, reward lu bisa segini. Ya udah hajar aja bro. Full power. Tapi lu pandangan terhadap underwriter-nya gimana? Kan ini kan kalau misalnya kita dulu kan underwriter-nya sih itu. Misalnya MG, ya, lalu MG. TP gitu. Kan kalau misalnya zaman dulu kita kan nunggu-nunggunya HP lah, KI lah gitu kan. Nah, apakah itu membuat lu ada concern soalnya ini ya kan dulu kan primadonanya retail selalu HP, KI gitu misalnya gitu. Dari situ enggak sih, enggak terlalu masih oke lah, MG masih oke kok. Iya. Yang penting lu lihat tadi ya, duitnya. Ownernya sama dananya kecil. Yang penting lu bisa lawan kan. Contoh anggap deh, dia crash ke 50. Ada nggak kira-kira orang yang berani lawan? Kalau misalnya gue berani lawan nih, gue makan semua, jebret, juga dia naik. Jadi saham itu sebenarnya based on supply and demand lah. Tuh. Contoh BCA deh. Earning per share-nya bagus banget, naik terus. Tapi sahamnya kok turun? Bahkan lowest dari 5 tahun, balik ke 5 tahun lalu. Ya karena yang jual banyak, jadi lebih supply and demand. Jadi sebenarnya bisnis real sama saham itu adalah suatu hal yang nggak ada korelasinya sebenarnya. Nggak ada hubungannya. Bukan berarti bisnisnya bagus, sahamnya naik. Nggak. Ada yang beli nggak? Jadi sahamnya, perusahaannya bagus itu bikin orang jadi mau beli. Akhirnya sahamnya naik gitu loh. Tapi nggak selalu bisnisnya bagus itu artinya pasti naik nggak? Belum tentu. Kalau ada orang yang jual banyak, kayak asing outflow banyak ya dia turun. Jadi ini sebenarnya nggak nyambung sebenarnya. Iya. Kalau misalnya lihat saham banking kan sekarang kan udah bener-bener ya dilihat dari segi earnings per share-nya lah, PER-nya lah, PBV-nya lah, itu kan benar-benar salah satu yang terendah kan. Apakah ini jadi sebuah momen yang cukup bagus buat orang-orang tuh mulai DCA beli, atau kalau misalnya lu asumsi lu belum punya Mandiri. Apakah lu sekarang bakal mulai nyicil atau lu mendingan nunggu dulu deh gitu? Beli bro. Beli? Kalau gue soalnya semakin dia turunnya makin dalam, dividennya itu makin gede. Gitu loh. Sekarang dividen Mandiri itu udah mau 11%. Bunga gue 13%. Gue cuma baru nutupin 2%. Kalau dia misalnya, bro nih Mandirinya turun nih ke misalnya ke 3.800. Ya gue tinggal ambil pinjaman, gue hajar aja semua ke Mandiri bro. Nutup. Gue gak usah cari yang multi bagger lain. Dari bunganya gue udah untung. Udah nutupin bunganya, masih dapat profitnya. Profit kecil. Anggap gue cuma untung 1% deh. Tapi 1% dari ratusan miliar kan udah bisa hidup gitu loh. Gak usah peduli gue sahamnya naik atau turun. Gitu sih. Jadi sebenarnya semua hitung-hitungan lah, kalkulasi lah. Ya. Ini menarik soalnya kan makanya gue seneng banget diskusi sama teman. Gue selalu bilang ya kayak
di keluarga gue tuh orang yang paling agresif bro di keluarga gue ya. Tapi kalau misalnya ketemu orang kayak Andri gitu ya, gue super agresif sebenarnya. Gue jadi super konservatif gitu. Gue orangnya tiba-tiba jadi super konservatif. Soalnya yang gue kepikiran adalah, yes emang dia bisa aja misalnya nanti kita kasih dividen yieldnya bisa 12% misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya ekonomi slow down, kalau misalnya segala macam, bisa aja mereka dia lebih jadi menurun ya. Turun, iya, sahamnya turun terus. Iya, Gue mikirnya kesana gitu. Jadi gue jadi kayak benar. Tetap gitu. ada sih. Mungkin karena lu kan pinter banget. Gue merasa gue nggak kurang pinter dari lu. Jadi gue nyalinya lebih banyak, nyalinya lebih tinggi. Tapi, aja. Kalau misal gue ngomong ya. Contoh misal begini bro. Cici gue dulu sekolah juga lebih pinter. Gue tuh sekolahnya biasa-biasa aja. Nah tapi sama, dia kalau di saham juga dia very konservatif karena terlalu banyak perhitungan. Kalau gue itu kan nggak biasa-biasa aja, gue modal nekat aja, berani aja gitu loh. Jadi ya gue lebih hajar aja gitu loh. Saya mengenal Andri sih, nyalinya sih nggak ada yang bisa lawan. Nggak ada yang bisa lawan sih. Repo, pakai pani, hajar paninya lagi. Tapi cepat itu ya maksudnya. Sekarang dulu gue jalanin bisnis bro dari umur 21, 9 tahunan lebih ya bro ya. Gue balik dari Amerika itu duit gue ada 500 juta. Di 9 tahun gue berbisnis untung rugi. 9 tahun berarti duit gue 1M. Cuma beggar 1 bro. Di saham, gue 1M rugi jadi 500 juta. 500 juta jadi triliunan 5 tahun. Jadi maksudnya di saham ya, lu kalau punya keberanian yang tepat, bisa untungnya signifikan sih. Iya. Jangan sampai berani, tapi segala nggak ada ya. Kalau berani segala nggak ada juga. Nanti lu. Tapi memang awal-awal duitnya nggak boleh terlalu kecil juga. Kalau misalnya duitnya di bawah 100 juta mungkin susah kan. Lu untung 100%, misalnya uangnya lu invest cuma 10 juta. Tapi untung 100%, lu untung 10 juta. Ya akhirnya lu juga nggak semangat. Cuma nyari 10 juta, pakai sebulan habis. Makanya lu kalau bisa tuh zona enaknya tuh 100 sampai 1M. Jadi lu kalau hit jackpot, lu tuh tetap nikmat gitu loh. Dapat rasa enaknya gitu. Iya. Sekarang kalau misalnya belakangan ini ya, kita ngomongin April. Sekarang udah hampir, udah mau Mei lah gitu. Dari 1 bulan ini yang lu trading tuh kira-kira berapa persennya gitu? Sisanya yang... sekarang gue full trading bro. Bulan April ini gue full trading. Bukannya lu ada yang time yang kayak misal hari ini, kemarin lu nggak trade sama sekali gitu? Nah, saham gue sekarang rata-rata yang gue nggak gerak tuh saham invest. Tapi kalau saham yang lain-lain gue trading sih, aktif trading. Trading gue bulan ini, masih aktif? Per minggu kemarin masih aktif, per minggu ini udah enggak. Per minggu ini, tapi gue profit nggak ada ruginya sih. Ini sih bro, trading, hasil trading. Untung 2,8 M. April kan April 1 sampai April 30 2,8. Ya, iseng-iseng lah, iseng. Boleh share. Tapi gue 1% TP, 2-3 tik gue TP aja gitu. Tapi masuknya gede. Jadi kalau kayak di bumi gitu kan, misalnya lu masuknya belasan M, lu cuma 1-2 tik TP kan udah lumayan gitu. Terus dapat cashback lagi kan. Dapat cashback lagi. Itu dari fee trading berarti kan? Dari fee trading bagi 2. Gitu. Berarti ya 0,2% dari tradingnya udah kerasa juga berarti kayak gitu. Iya gitu. Jadi masih bisa hidup lah. Sebulan tadi dapat berapa? 2,8 sama cashback segala macam sama bunga, masih dapat berapa ratus. Masih hidup lah, masih bisa lewat setiap bulan. Lebih banyak di saham bank atau kongloko? Tadi udah jawab berarti bank ya saat ini berarti ya? Bank yang invest, hasil pinjamannya ya gue di konglo itu. Tradingnya. Masih sampai sekarang? Ada kan gue trading saham PP tadi. Saham PP, Bumi, Dewa. Tuh. Ya. Ini ada orang yang nanya ya, big banks gimana nasibnya? Dan ini kan sekarang kesannya ada apa ya? Big banks ini kesannya ada perwakilan masing-masing nih. Kalau misal BCA, Timothy ya kan, Mandiri kayak holder besarnya yang ini apa namanya, yang teman-teman yang suka share di publik gitu ya, itu Mandiri itu Andri gitu kan. Kalau misal BRI itu Rifan gitu. Yang gue ngerti ya udah tinggal tunggu nih BNI siapa gitu kan. Tapi kalau misal dari big banks ini ya, kayak
Kenapa yang lu pilih itu Mandiri dari 4 ini? Dari 4 ini kenapa Mandiri? Karena pertama kita buang ini dulu ya, misalnya kan kalau mau menilai big banks itu kan pakai pendekatan value investing. Value investing kan berarti lu harus lihat yang PE-nya paling kecil, yang BV-nya paling kecil. Berarti dari 4 ini paling mahal BCA. Kalau dari pendekatan. Yang paling menarik sebenarnya BNI, Mandiri, baru BRI sebenarnya. Waktu itu ya, sebulan yang lalu. Nah, lalu pendekatan kedua, lu lihat dulu misalnya dari lu maunya perusahaan yang swasta atau negara, BUMN. Nah, kalau gue lebih prefer BUMN. Gara-gara apa? Kalau swasta banyak masalah. Bisa dipermasalahkan, bisa aja ya. Kan waktu itu ada rumor kan, BCA kena isu apa segala macem yang waktu 98 BLBI atau apalah ya kan. Jadi kayaknya kalau lu mau tenang daripada kena isu-isu yang kayak begitu, ya berarti BCA keluar lagi gitu loh. Lalu misalnya dari 3 yang ada, misalnya BUMN kan udah kepilih nih akhirnya BUMN. Nah dari situ cari yang value yang paling murah, akhirnya ketemu 3 ini. Nah dari 3 ini gue lihat nih misalnya yang paling good corporate governance itu siapa? Nomor 1 BRI, nomor 2 Mandiri, BNI paling terakhir. Apalagi ada isu yang apa kemarin. Penggelapan dana lah, deposito nggak bisa ditarik lah, apa segala macem. Dari 3 ini menurut gua kinerjanya paling bagus tuh BRI dan Mandiri. Berarti udah hilang nih satu lagi nih, tinggal BRI dan Mandiri. Nah dari BRI Mandiri, kalau BRI itu lebih ke orang bawah, ke masyarakat. Sedangkan kalau Mandiri itu lebih ke corporate. Nah dari situ lu mikir lagi, lu lebih enak ke orang bawah atau lebih enak corporate? Kalau menurut gua corporate lebih enak. Lu deal sama orang bisnis lebih enak daripada deal sama orang-orang yang bawah-bawah itu yang apa nanti dia penyalahgunaan, dia ambil pinjaman, totalnya duitnya buat pakai judi online lah, segala macem. Nah jadi gue lebih suka bisnis ke corporate. Dari situ gue tentukan si Mandiri. Lalu dari lihat EPS-nya juga Mandiri itu earning per share-nya meningkat, pendapatannya meningkat. Sedangkan BRI itu menurun di 2025 kemarin. Dari situ gue tentukan si Mandiri. Gitu sih. Kenapa nggak lirik saham di luar Big Four? Ada Breeze misal yang bagus juga lagi tumbuh gede. Breeze mungkin kalau ngejarnya, nah Breeze itu mungkin kalau dari value investing dia udah PR-nya udah lebih tinggi, PBV-nya udah lebih tinggi. Mungkin kalau ngejarnya growth, mungkin Breeze ya, gitu loh. Karena gua nggak ngejar growth, gua ngejarnya dividen, ngejarnya memang gua butuh anchor yang tenang, buat tidur tenang di jaminan. Ya gue lebih prefer Mandiri sih. Tapi kalau ngejarnya growth mungkin Breeze sih. Ya, tapi lu consider nggak sih kayak bank yang relatif lebih kecil, OCBC lah, CIMB lah, yang gitu-gitu? Dulu gue suka main di sana, cuman sama ya pergerakannya juga lama ya. Terus udah gitu nggak bisa beli gedenya susah bro. Kayak misalnya mungkin kalau lu mau belinya 10 miliar mungkin masih bisa ya. Tapi kalau lu misalnya belinya ratusan, kalau gue kan belinya ratusan, itu pasti gue yang narik. Gitu loh. Belinya susah. Terus pas nanti mau keluarnya susah. Sedangkan Mandiri itu keluarnya gampang. Kalau misalnya gue ada saham lain yang bagus, gue tinggal jual, tinggal switching aja kan gampang. Gitu. Lu preferensinya kayak gimana sih? Misalnya lu lagi invest atau trade gitu ya, lu suka yang lu yang narikin, atau lu mendingan ada orang lain yang narikin? Kombinasi kali. Kalau misalnya sahamnya kecil, terus gue merasa misalnya gue tahu nih, ini saham kecil banget nih, targetnya segini. Terus gue misalnya dapat barangnya susah dikit-dikit, ya gue sembari beli, sembari narik aja gitu. Gue nggak apa-apa, kasih orang untung. Gue tipenya, lo orang untung, gue nggak apa-apa gitu loh. Kan ada orang yang nggak mau kasih orang untung kan. Gue maunya belinya di harga 4.000, pokoknya 4.000, ngantri di 4.000. Kalau gue orangnya nggak suka ngantri bro. Gue nggak sabar. Gue daripada nunggu 4.000 cuma dari dikit, misalnya gue mau beli misalnya 10 miliar. Ya udah gue tarik aja 4.000 ke 5.000, gue nggak apa-apa. Gue sembari beli, sembari narik gitu loh. Gue it's okay. Gue kasih orang untung, gue tipenya nggak apa-apa gitu loh. Kok masih hold BMRI apa enggak? Target sell di berapa? Kok Andri average BMRI di berapa? Oh, pengen copy paste mereka bro. Ya average-nya di sekarang gini lah, cuman beda dikit, atas dikit. Karena setiap turun ke bawah gue makanin
Gitu. Oh masih nambah terus? Masih, jadi tadi pagi gue juga masih ada beli sebelum datang ke sini. Kan tadi pagi murah banget, udah 4.400-an gitu. Kemarin lebih murah. Apakah Gue lo, beli. apakah ini ya, apakah make sense kalau misalnya kita tunggu misalnya kan sekarang kan kemarin misalnya yang exit kan foreign kan. Wah foreign deras banget exitnya gitu. Bisa yang beli kan retail gitu misalkan. Nah apakah wajar kalau misalnya kita tuh tunggu dulu deh, tunggu sampai si foreignnya ini udah mulai balik lagi, udah pede sama Indonesia baru kita mulai average gitu. Itu boleh juga, tapi waktu itu pernah sebenarnya pas di Februari itu Mandiri gue juga pernah turun ke 4.500, terus gitu dia langsung rebound ke 48 gitu loh. Jadi menurut gue kalau dia udah bisa dapat di bawah 4.500 menurut gue udah supportnya lah, udah bottom lah. Jadi di situ menurut gue ya udah good to buy lah. Toh gue buy-nya kan nggak all in, gue buy cuman pakai sedikit uang gitu loh. Tapi lu consider buat jual nggak sih suatu saat gitu? Kalau ada emiten lain yang lebih menarik, mungkin gue jual sedikit doang. Tapi gue tetap nyaman dia jadi anchor, gue udah nyaman sih. Gitu. Oh ini saham yang lu consider buat hold relatif lama? Iya, karena diem aja dapat kayak kemarin di bulan Desember dia bagi dividen interim dapat 3M. Lumayan dari interimnya gue udah bisa hidup lah setahun gitu. Iya. Kabar fundamental seperti BBCA gimana kok per hari ini udah hampir nyentuh 6.000 per lembar saham. Kalau misalnya BCA gimana menurut? Kalau menurut gua sih good time to buy sih. Good time to buy. Jadi kalau gua tipenya selama perusahaannya bagus turun gua nggak takut sih. Gua tipenya emang berani lawan terus. Tapi mungkin belinya nggak langsung all in. Belinya cicil. Biasa nanti di bulan Juli udah mulai rebound nih market. Biasa Mei pertengahan itu bottom. Mei akhir, Juni agak stagnan, Juli itu udah rebound. Gitu loh. Nah jadi ya justru lagi jelek ini time to buy. Gitu. Nanti udah bagus ya time to sell. Gitu loh. Terbalik harusnya. Iya harus justru nanti akhir tahun waktunya panen. Gitu. Apakah menurut lu bakal repeat kayak tahun lalu ya? Soalnya kalau misalnya kita ngomongin tahun lalu kan April juga bottom. Hancur banget. Kan. Benar. Waktu itu gue juga sama, gue merasa kayak, wah kayak market gak bisa balik lagi nih. Ternyata balik juga bro. ATH pula. Iya ATH pula gitu loh. Tapi waktu itu karena isunya itu ya dari Pak Purbaya kan. Tadinya waktu Sri Mulyani bottom, udah gitu ganti Pak Purbaya bilang, to the moon, jadi naik terus kan. Tapi mungkin ya maksudnya sehebat-hebatnya Pak Purbaya, kalau ekonominya kayak gini ya akhirnya kan market tadinya mungkin market FOMO karena Pak Purbaya, tapi akhirnya kan dia lihat data ternyata tidak seindah yang disampaikan, akhirnya ya koreksi. Kan market tuh biasa sadarnya telat gitu bro. Kayak misalnya ada emiten nih di pom-pom, kan udah naik dulu, baru dia sebenarnya nggak bagus-bagus amat, akhirnya kan koreksi gitu loh. Yang punya 1% itu dimunculin akhir April, ternyata akhir Maret udah muncul. Jadi kaget gue tiba anjir nama gue kok muncul tiba-tiba gitu loh. Kerja lebih cepat berarti gue emang tadinya mau stay hidden gitu loh. Kenapa emang ya? Kenapa harus stay hidden? Karena menurut pengalaman gue yang selama ini, yang gue udah untung multi-bagger ya, rata-rata tuh saham-saham yang right issue, yang rasionya gede, harganya kecil, lalu nilainya triliunan. Dia kan right issue-nya triliunan tuh 1,8T kalau nggak salah. Rasionya juga gede, itu bisa 3 atau 3-5 lah, gue lupa ya. Lalu yang terakhir harganya juga di 100-an perak. Jadi dia masuk inline. Jujur CDI itu cut loss terbesar gue sepanjang hidup bro. Cut loss CDI gue 25M ruginya. Awalnya tesisnya apa, lalu kenapa lu cut loss akhirnya? Jadi tesisnya tadinya gue pikir itu